Hai sahabat edukasi, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran Komjardas semester 1 ini di channel paling inovatif dan edukatif materi Parwis. Kali ini masih di bab 1 K3LH untuk tema yang kedua. Sebelumnya sudah dibahas di tema pertama tentang konsep dasar K3LH. Kali ini sudah masuk ke tema kedua. Apa yang akan kita pelajari yaitu simbol dan rambu-rambu K3LH serta bahaya dan kecelakaan kerja. Ini penting. Kenapa? Karena di setiap industri atau tempat kerja pasti ada simbol dan rambu K3LH. Tujuannya apa? Dari bahaya atau kecelakaan kerja. Pada penerapannya K3LH di lingkungan pekerjaan, ada hal-hal yang perlu dipahami secara detail terkait simbol atau rambu-rambu bahaya dan kecelakaan dan alat pelindung diri. Bagaimanakah penerapannya? Jika dirasa materi ini sangat penting buat sahabat pembelajar edukasi sekalian, tetap pantengin ya. Kali ini saya bahas secara detail tentang 4 hal. Pertama, jenis-jenis simbol dan rambu-rambu K3LH pada industri. Kemudian, penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat, bagaimana penerapan K3LH di lab komputer dan alat pelindung dirinya. Yang keempat, jelaskan gangguan kesehatan apa saja pada penggunaan komputer dan solusinya bagaimana. Ini jika materi ini sangat penting, pantengin channel Kang Ahmad Rifai Parwis ini. Tetap stay tune ya, sahabat pembelajar. Baik sahabat pembelajar edukasi, kita akan mulai membahas tentang jenis rambu dan arti warna. Warna itu ada warna keselamatan dan warna kontras atau kombinasinya itu memiliki makna tersendiri. Dan ada pun rambu dalam workshop yang sering dipasang adalah ada 4 jenis: larangan, peringatan, pertolongan, kemudian prasyarat. Guna mempertegas suatu tanda atau rambu dalam pelaksanaan digunakan dalam bentuk. Nah, contoh, kalau ada tanda rambu warnanya merah, itu tandanya larangan. Contohnya ada gambar pemadam api warnanya merah, pasti itu bentuknya larangan. Kemudian ada warna kuning, tanda peringatan atau waspada, artinya ada resiko bahaya. Ada juga warna hijau, itu zona aman atau pertolongan. Ada warna biru, itu wajib ditaati atau prasyarat. Warna putih, itu informasi umum. Warna oranye, itu tanda bahan yang beracun. Jelas ya? Ingat, ada 4: larangan, peringatan, pertolongan, dan prasyarat. Baik. Kemudian di samping warna itu ada bentuk simbol logo. Ada yang bulat, ada yang segitiga, ada juga yang lakban. Itu ada simbol sendiri. Kalau bentuk bulat itu biasanya berupa bentuk yang wajib atau bentuk larangan. Yang segitiga itu peringatan, yang segi 4 itu biasanya darurat. Nah, gambarnya itu masing-masing. Nah, itu ada makna tersendiri. Mari kita akan bahas satu persatu. Contohnya basic simbol. Nah, ini bentuk dasar ada lingkaran, segitiga atau segini. Contoh
Di sini ada merah, tadi kan larangan. Tanda larangan. Ada lingkaran tapi biru, berarti tanda wajib prasyarat. Apa? Sesuai gambarnya nanti. Ada yang segitiga di oranye, berarti bentuknya peringatan waspada. Waspada tentang apa? Tergantung nanti di dalam ini gambarnya apa. Ada yang empat tapi warnanya hijau. Nah, ini bentuk pertolongan atau arah penyelamatan. Baik, kita akan kupas satu persatu contoh berdasarkan rambu-rambu berdasarkan jenisnya. Satu, kita rambu larangan ya. Artinya lampu larangan ini wajib ditaati. Siapa saja yang di lingkungan itu harus mematuhi. Sebab kalau tidak dipatuhi, maka informasi yang ada di rambu itu maka akan membahayakan dirinya maupun orang lain. Contoh, nih, banyak tanda larangan, larang merokok. Di situ nggak boleh larang merokok. Menyalakan api, banyak ya. Di sini silakan amati semua bahwa kalau ada tanda merah di lingkaran, silang satu larangan. Contoh, kalau ada tanda ini, ada tanda potret, tapi ada warnanya merah, dilarang memotret. Jadi sahabat pembelajar edukasi, ketika ada tanda ini di industri, sudah tahu ya, artinya rambu. Kemudian rambu peringatan, artinya memberikan peringatan yang perlu diperhatikan kepada siapa saja yang ada di lingkungan itu, yang ada rambu dapat mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan kalau tidak dipatuhi. Makanya disebut rambu peringatan. Lu hati-hati. Biasanya bentuknya segitiga, latar belakangnya ingat kalau merah larangan, warna kuning. Contoh ini ya. Contoh peringatan akan bahaya atau bahan beracun. Bahaya tempatnya bahan beracun. Oh, berarti ini peringatan. Berarti kalau memperlakukan bahan tersebut tentu ada prosedur. Peringatan ini ada listrik, peringatan tegangan tinggi. Berarti kalau masuk di daerah itu harus menggunakan APD dan SOP yang sesuai. Paham ya? Kuning itu berarti peringatan. Kemudian kita ke jenis 3, rambu prasyarat atau wajib dilaksanakan. Wajib artinya apa? Rambu dipasang tersebut sebagai persyaratan harus dilaksanakan kepada siapa saja yang ada di lingkungan itu, karena prasyarat tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Biasanya cirinya bentuknya bulat, latar belakang berwarna apa tadi di awal? Yes, biru. Nah, ini contoh wajib pakai kacamata. Nah, ini logonya di bulat. Kemudian di sini ada helm. Berarti wajib pakai helm. Kalau merah berarti dilarang. Tapi kalau biru berarti wajib. Ini banyak contohnya, silahkan dipelajari. Tapi setidaknya sahabat pembelajar edukasi bisa membedakan. Oh, ini jenis-jenis rambu prasyarat atau wajib. Kemudian ada rambu keselamatan. Ya, rambu keselamatan. Artinya apa? Rambu yang memberikan bantuan pertolongan serta arah yang ada di lingkungan, karena arah pertolongan tersebut merupakan petunjuk arah yang harus diikuti siapa saja. Contoh, nah ini ada juga yang biru nih, dokter. Oh, berarti di sini ada dokter. Arah pintu darurat. Oh, berarti ke bawah. Ada tanda apa? Oh, berarti ke bawah adalah arah pintu. Nah, biasanya ini hijau. Pintu geser. Biasanya orang nggak tahu ini kaca nih, padahal itu pintu. Nah, biasanya rambunya berupa warna hijau.
Sudah jelas ya sahabat pembelajar edukasi? Udah bukan? Kemudian biasanya di samping ada gambar dengan simbol backgroundnya, warna background, juga ada labelnya, ada tulisan. Nah, tulisan juga ini harus memiliki standar label dan makna warna di tempat kerja. Biasanya kalau warnanya backgroundnya kuning, itu batas area kerja. Ini harus paham ini. Kalau hitam, produk jadi atau sarana umum. Nah, ini yang paling kita takuti adalah zona berbahaya. Jadi kalau ada tanda seperti ini, jangan lewat di situ, kan? Tanda zona berbahaya. Bayangkan kita ke industri besar, tulisannya pakai bahasa di situ dan kita belum paham, tapi kita paham labelnya. Kalau di sini tuh bahaya, itu bisa konfirmasi terlebih. Itulah pentingnya simbol dan rambu atau logo yang dipasang di situ industri dan kaitannya dengan K3L. Paham ya saudara-saudara, sahabat pembelajar edukasi? Materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Kalau tadi diperingatkan nih simbol, kemudian logo atau label. Sekarang apa sih penyebab terjadinya kecelakaan kerja? Pertama, ada penyebab dasar. Bisa terjadi faktor manusia, faktor kerja atau lingkungan. Ini penyebab dasar. Saya ambil contohnya mental atau faktor stres itu dari manusia. Atau umpamanya faktor kerja lingkungan. Di sini lingkungannya ada alat-alat yang harus memiliki standar khusus atau area-area khusus. Biasanya ada faktor kerja di lingkungan itu menyebabkan kecelakaan. Kemudian ada juga faktor langsung. Contoh, ada kondisi berbahaya, ya, seperti gas, debu, atau asap, uap, atau bising sekalipun. Nah, itu biasanya kondisi berbahaya. Ada juga yang kedua, tindakan berbahaya, ya, tindakan berbahaya. Masih di penyebab terjadi kecelakaan, kondisi-kondisi berbahaya itu perlu waspada. Atau isolasi kabel yang rusak. Bisa bayangkan itu kabel mengaliri aliran, contoh aliran listrik, arus listrik. Jika isolasinya rusak, atau ini yang biasa terjadi di industri atau pabrik, biasanya kebakaran. Bisa dari sambungan listrik atau keteledoran yang lain-lain. Nah, ini kita juga penting pelajari organisasi keselamatan kerja. Kalau terjadi kecelakaan kerja ini ada nggak sih organisasinya? Nah, di sini ada. Kalau di Amerika Serikat, organisasi keselamatan kerja bagi pekerja swasta dibentuk di bawah Departemen Tenaga Kerja disebut OSH, Occupational Safety and Health Administration. Pasti di sini juga ada gitu ya, organisasi yang merencanakan operasi, logistik, keuangan tentang keselamatan kerja. Nah, kita persempit lagi nih, bagaimana pendapat K3LH di lab komputer. Kenapa? Kita orang jurusan komputer. Perlu ya, karena bukan tidak ada resiko di lab komputer itu, ada saja. Contoh, kita harus ada perencanaannya ke tata rumahnya yang
tema 1 sudah jelas, harus ada SOP, harus ada orang yang bertanggung jawab, itu harus ada. Kan kerja itu penting. Walaupun di lab komputer kelihatannya sederhana, tapi di situ ada. Makanya untuk menjaga atau mencegah sebetulnya kita perlu belajar tentang peralatan perlindungan diri, kacamata, sepatu khusus mungkin, sarung tangan, helm. Tapi kalau di lab memang tidak gitu. Tapi di area tertentu helm itu wajib, alat pelindung telinga dan yang lain. Kemudian, sekarang khusus ke komputer, gangguan kesehatan akibat penggunaan komputer apa saja? Ini perlu dipahami. Bisa gangguan mata, kepala, tangan, atau badan. Kenapa? Karena kita menghadapi monitor, layar, itu biasanya gangguan radiasi. Ultraviolet, gelombang mikro, atau radiasi elektromagnetik. Untuk itu saya sedikit kasih tips ergonomi namanya, atau posisi yang benar di depan komputer itu bagaimana. Ini perlu diperhatikan. Atur tubuh kita itu segini nyaman. Pertama itu kunci nyaman. Kemudian aturlah posisi perangkat komputer itu sehingga memberi rasa nyaman bagi kita. Kita nyaman, alat juga nyaman. Makan dan minum, istirahat cukup. Ini penting. Kemudian gerakan badan untuk mulai ketegangan otot dan pikiran. Jadi jangan terlalu matang terus. Sewaktu-waktu kita juga harus relax. Alihkan pandangan keluar ruangan, jadi jangan terus menerus ke monitor. Sedikit refreshing ke mata, menjaga kelelahan mata. Ini posisi yang benar ya. Posisi kepala harus tegak, kemudian di posisi tangan juga tegak ya. Siku, alat. Itu saja pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dari hasil pembahasan tadi, bahwa ingat sahabat belajar edukasi, ada 4 rambu larangan, peringatan, pertolongan, dan masalah. Dan kedua, penyebab kecelakaan itu bisa besar atau bisa secara langsung. Kemudian, penerapan K3LH di lab komputer harus dilaksanakan sesuai ketentuan K3LH, termasuk contoh kecilnya bagaimana posisi yang benar dalam menggunakan komputer. Kemudian tadi harus kita mengenal organisasi yang menangani keselamatan kerja, itu penting. Untuk penutup penugasan, terus pantengin di channel ini. Saya akan update untuk menunjang pembahasan materi-materi soal tentang materi ini. Nanti saya akan upload di Parwi Kang Ahmad Ripai Parwi. Kemudian informasi penugasan dan petunjuk tugasnya ada di blog. Ini alamatnya, perhatikan, dan selalu dukung konten-konten yang update di channel ini. Ada kurangnya mohon dimaklumi karena saya masih belajar berbagi, dan jika ada manfaatnya silahkan jangan lupa like, share, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya di media sosial yang ada. Sebagai penutup, saya berikan sebuah renungan pendidikan karakter. Puncak dari belajar bukan dari banyaknya capaian rutinitas, tapi seberapa besar kau syukuri nikmatnya ilmu dan berbagi kepada sesama. Semoga bermanfaat. Saya Fakir Ilmu dari Ahmad Ripai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh serta bisa